urusan beda, taat juga urusan beda. Bisa jadi karena satu ya taufik dari Allah, dia salat, kemungkinan salatnya diterima, itu dia nyesal sejadi-jadinya, dia taubat ketika itu. Sebaliknya, orang yang ahli sujud, ahli ibadah, nggak boleh juga sombong, ya kan? Sewaktu-waktu dia Allah ibaratnya palingkan dari ibadahnya, dia maksiat, naudzubillah. Akhirnya dia kecanduan maksiat, meninggal dalam keadaan maksiat. Nah, ini menunjukkan apa? Kita tuh manusia nggak bisa mengklaim diri kita paling hebat, mengklaim diri kita paling ibadah, nggak boleh. Bagaimanapun juga orang yang maksiat itu mereka butuh dakwaan dari kita. Kita ajak mereka untuk taubat. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti ya dalam hal kondisi dia maksiat terus masih ibadah kita larang. Percuma ente, ya kan? Sholat mau jalan tapi maksiat lebih. Kayak orang ribawiyat, rentenir, dia kerja di bank dan lain sebagainya. Itu kan secara fatwa hukum syariat. Kita bicara syariat, hukumnya haram kan? Tapi apakah hukum syariat ini ketika haram menghalalkan tentang akidah dia atau mengharamkan akidah dia? Enggak. Makanya sering bertolak belakang. Terkadang ada persamaan, terkadang ada perbedaan. Nah, kalau kita lagi belajar, ini kan yang kita baca tentang akhlak. Berarti tentang apa? Muamalah kita dengan Allah, dengan sesama. Ini kita bicara tentang adab yang kita pelajari sekarang. Adab sehari-hari kita seperti apa? Nah, kalau bicara syariat, syariat itu kan gak lepas dari rukun Islam. Ada 5 kan? Itu ilmu syariat. Nah, ilmu syariat pun Allah juga tidak sampai orang itu yakin syariatnya itu 100% dia laksanakan. Yang penting sudah dia memenuhi syarat sah dan rukunnya, ya dari rukun tersebut itu cukup. Sholat, yang penting gak batal. Dari takbir sampai salam, ya kan? Itu udah. Apakah wajib qada lagi ngulang? Enggak. Nah, ketika Allah sampai ya menuntut kita sudah melaksanakan, maka para ulama-ulama yang lain masuk di sini, ulama-ulama tasawuf atau ulama-ulama akhlak itu masukin yang namanya khusyuk. Itu ulama ya, dari ilmu-ilmu tasawuf. Nah, ulama syariat ketika itu berat. Kalau ilmu ibarat khusyuk dimasukin rukun berapa banyak? Ya, secara ditahu ya manusia itu pasti banyak urusan dunianya. Bisa jadi dia nggak khusyuk. Akhirnya alhamdulillah rahmat dari Allah ini khusyuk nggak dimasukin dalam rukun. Nah, kalau khusyuk dimasukin rukun kan berarti salatnya hakikat. Nah, kalau udah ilmu hakikat itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali para sahabat pun banyak juga menceritakan salat-salatnya seperti apa. Satu-satunya salat yang paling khusyuk ya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga kan pernah dikasih tawaran. Ali, kalau kau bisa khusyuk, saya kasih hadiah. Saya kasih ridha saya, syal saya. Maka salatlah Sayyidina Ali. Rakaat pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah khusyuk. Begitu rakaat keempat, datang tuh ridhanya Rasul yang mana ya, warna merah apa hijau. Kira-kira gitu. Nah, itu ya menunjukkan apa? Gak ada yang benar-benar sempurna. Makanya ya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya yang artinya kurang lebih innamal abdu atau innamal mar'u ya salatuhu ala qudri ma ukil. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang itu salatnya diterima dan tidaknya bagaimana dia ikat. Ikat itu maksudnya khusyuk. Begitu dia ingat, di situ pahala. Dia nggak ingat, maka nggak dapat pahala. Gitu. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah, ya, di situ disebutkan Imam Ghazali bahwasanya ketika kita sholat juga sama. Kita boleh membayangkan ketika kita posisi ibadah itu kanan surga, kiri neraka. Begitu kita nggak khusyuk, ingat neraka, balik lagi tuh surga ya. Begitu kita lagi khusyuk ya kita lagi di surga. Begitu kita
misalkan meleng dikit kita neraka, ingat biar balik lagi. Begitu kita ingat duit kita ya yang kita cari-cari nggak ketemu, nah ingat di situ kita balik lagi, astagfirullah dalam hati, biar itu khusyuk datang. Maka ya orang yang sholatnya enggak khusyuk itu biasanya ya kelihatan dari jawarihnya, jadi anggota badannya sering gerak-gerak. Nah itu orang kalau sering main-main, nah itu kan pertama dalam syariat makruh. Ya dalam kita ya ilmu tasawuf itu berarti dia ada indikator enggak khusyuk. Kenapa? Ya kalau orang khusyuk itu biasanya ya sukunu jawarih, artinya tenang dari anggota badannya, karena tuntutan dari khusyuknya dia. Jadi kalau dia gerak-gerak, dia tahu kanan kirinya siapa, depannya dia tahu, nah berarti dia lagi enggak khusyuk gitu. Nah maka tuntutan seperti ini itu sebetulnya kita alhamdulillah bersyukur ilmu kita sebatas syariat. Kalau masuk ke ilmu hakikat, maka kembali lagi itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita sebagai manusia menghukumi segala aktivitas ibadah kita bidzawahir, dengan zahirnya saja, dengan syariatnya aja. Wallahu yatawalla bisarair, dan Allah yang langsung melihat hati kita, yang tahu bagaimana kita ibadah, ya tawalla bisarair, yang akan yang memimpin atau mengurus tentang sir-sir kita, batin-batin kita. Jawab ya, lagi. La yatakhatu istaghna anil jiddi fi talab, rawahu Ibnu Abi Dunya an Yahya Ibnu Abi Katsir wa huwa hadisun dhaif. Ini hadis dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha illa tawadhu. Kullu dhi ni'matin, setiap orang yang punya nikmat, mahsudun itu dimaksud, itu dihasutkan, diirikan, apa sahibuha, yaitu pemilik nikmat tersebut, illa tawadhu, kecuali tawadhu. Setiap kita dapat nikmat dari Allah pasti ada musuhnya yang iri sama kita. Punya mobil baru udah ada yang iri ya. Kita nggak kenal siapa yang iri, pokoknya udah disiapin, diciptain orang iri sama kita gitu. Kita cari siapa yang iri, nggak usah. Punya motor baru udah pasti ya, punya sepeda baru udah pasti, apalagi punya bini baru misalkan ya, atau orang nikah udah ada yang iri, enak banget itu dia gitu. Illa tawadu, kecuali tawadu. Illa tawadu, kecuali tawadu ya. Kenapa? Pak RT ya, bini baru ada yang ngiri. Tinggal praktek gampang. Illa tawadu, kecuali tawadu. Kalau tawadu biar kata kita itu ya dalam arti kita punya nikmat terus kita tawadu, maka insya Allah enggak ada yang ngiri. Kenapa? Karena kita tawadu, rendah diri. Kita enggak menyohorkan atau menimbulkan nikmat tersebut di hadapan orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufar wal fara'inah. Tawadu itu termasuk akhlaknya para nabi. Jadi orang kalau kita ngikutin tawadu, maka setidaknya itu akhlaknya nabi ada pada diri kita. Wa takabburu, sebaliknya orang yang sombong, sifat sombong itu min akhlaqil kufar, di antara ciri akhlaknya orang-orang kafir, wal fara'inah, dan Fir'aun. Jadi turunan Fir'aun. Kalau ada orang sombong, tetangga kita, saudara kita, berarti dia ada mungkin ya keturunan ya Fir'aun. Baik, maksudnya di sini adalah sifatnya, bukan keturunan dari jenis ininya, gennya, atau dari ya kelaminnya, atau dari apa keturunan, itu keturunan jasa dia, bukan. Ai al-utah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takabbara 'alal fuqara'i la'anahullah. Barang siapa takabbara, yang sombong, siapa man 'alal fuqara, kepada orang-orang fakir, la'anahullah, maka niscaya Allah akan melaknatnya. Wa man takabbara, dan barang siapa takabbara, dia sombong, 'alal ulama, terhadap ulama, azzahullah, maka Allah akan merendahkannya. Azzahu, merendahkan padanya siapa? Allah. Kalau kita sombong sama orang miskin, itu langsung dapat laknat. Tapi kalau sombong sama ulama, ini di atasnya lagi. Orang fakir kita sombong, orang susah kita sombong, kita dapat laknat, dapat ya doa jelek dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak dapat rahmat, nggak dapat kasih sayang, hidup kita belangsak. Itu maksudnya laknat. Jadi kalau orang dilaknat itu berarti apa? Dia
dapat murka dari Allah, nggak dapat rahmat sama sekali, itu laknat. Jadi arti laknat itu berarti nggak ada kebaikan dalam hidupnya. Dan orang yang sombong terhadap ulama, akhzahullah, Allah akan rendahkan sehina-hinanya. Jadi kalau sekarang kan lagi banyak nih ya ulama-ulama ya diledekin, dibikin jatuh harga dirinya dan lain sebagainya. Jadi ulama zaman sekarang udah ya mungkin harga dirinya udah rendah ya karena nggak ada ya satu sama lain yang netizen-netizennya yang dia menyudutkan itu karena dia tidak tahu ilmu dan juga tidak tahu pengagungan, bagaimana mengagungkan terhadap ulama. Kalau itu terjadi, naudzubillah, maka Allah akan hinakan sehina-hinanya, hina di dunia terlebih di akhirat. Wa fil Ihya, dan dalam kitab Ihya kala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauman. Dalam kitab Ihya disebutkan suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda li ashabihi kepada para sahabatnya, yauman pada waktu hari, mali la ara alaikum halawatal ibadah. Kata Rasul ketika melihat sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan, mali la ara alaikum. Ini kenapa? La ara, aku tidak melihat, alaikum atas kalian halawatal ibadah, manisnya ibadah. Ente kok kayaknya ibadah kagak ada manis-manisnya gitu kira-kira. Sahabat ditegur sama Rasulullah, mali la arakum, apa yang terjadi? Kok aku melihat kalian dalam ibadah nggak ada manisnya ibadah? Qala at-tawadhu. Maka ketika ditanya apa itu halawatul ibadah, at-tawadhu, yaitu tawadhu. Jadi sahabat ketika itu mungkin ya ada yang tinggi dalam sifatnya, ditegur sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus masuk dalam ibadah pun at-tawadhu. Intaha, selesai. Wa qala Ibnu Hajar hadza hadisun gharib. Berkata Syekh bin Hajar, ini hadis adalah hadis kategori hadis gharib. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul ibadah at-tawadhu. Maka baginda Rasul bersabda ya dalam riwayat lain, afdalul ibadah, afdalnya ibadah at-tawadhu, yaitu rendah diri. Kada fil mustatraf, demikian disebutkan dalam kitab mustatraf. Lakin kala Ibnu Hajar fi Zawajir, akan tetapi Syekh bin Hajar dalam versi lainnya, dalam kitab lainnya, yaitu dalam kitab Az-Zawajir Aniktirafil Kabair, hadza qaulu Aisyah. Ini bukan perkataan Rasulullah, tapi perkataan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridai Siti Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk melaksanakan aktivitas kita semuanya dalam ibadah, yaitu dengan sifat tawadhu. Kita merendahkan diri kita di hadapan manusia, maka insya Allah Allah angkat derajat kita. Kita sebaliknya menyombongkan diri kita di hadapan manusia, maka Allah hinakan sehina-hinanya. Mudah-mudahan sifat tawadhu ini ya bisa melekat pada diri kita dan bisa menghiasi kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yasaru fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa la taj'alna mimman yukhalifu amraka wa asaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.